eh, dialah yang mengingatkan aku bahwa kau tuh dari kecil kau tuh megang gitar, Rik. Megang gitar. Kau udah berhak megang nampan. Karena aku di situ waiters. Oh yang di Yaps, kali ini di episode pertama podcast Budak Jambi kami kedatangan tamu yang sebenarnya biasa-biasa baik sih sebenarnya. Tapi langsung aja kita bakalan tahu apa sih yang bakal kami omongin. Langsung saja, bilik bicara. Bilik bicara. Ya, tapi kali ini pembahasannya mungkin agak sedikit apa mon ya? Mulai dari bilik bicara itu apalah. Tapi balik ke awal tadi, kenapa nama aslinya bilik bicara mon? Karena apa ya? Kita tuh sebelum nama bilik bicara tuh kan pengennya nama yang kayak nama asli gitu kan. Tapi kan kemarin tuh berdua. Oh, dulu sempat berdua. Pada akhirnya kan jadi DWA. Iya. Mau ganti nama tapi bilik bicara sudah naik kan. Betul. Jadi kalau misalnya mau digantinya di nama asli juga kayaknya agak ribet. Jadi lanjutin nama itu sih. Kenapa dari awal kayak nama asli kau siapa sih sebenarnya man? Biar orang tahu lah. Aku dari tadi manggil temon kan. Nanti kita bakal jelasin tuh ngapa temon. Kalau nama asli Torik. Iya, Torik Davis. Tuh, Torik men. Torik Davis. Terus kalau bilik bicara pun itu dari awalnya iseng-iseng sih, ikut diajak perform di cafe. Kebetulan yang diajak kan DWA-an. Diajak DWA-an terus pada akhirnya nggak bisa lah kalau DWA-an. Soalnya baru pertama kali kita bisa main perform DWA-an dan nggak ada kawan-kawan di belakang kan. Benar. Yaudah coba ngajak kawan, pada akhirnya kepikiran yaudah namanya bilik bicara. Sebelumnya banyak pertentangan namanya masa biar namanya kayak nama indie kayak gitu kan. Ya pertama kayak lampu taman kan memang kayak senja gitu kan. Pada akhirnya jadi ganti kayak bilik bicara lebih masuk sih, ibaratnya kayak bilik itu kan wadah, bilik itu kan kayak ruangan, bicara tuh juga ndak DWA-an. Kalau ngomong DWA-an kan ndak bicara, kita boleh bicara sama Kaco, tapi kan yang lumrahnya tuh kita ngobrol dari 2 3 sampai banyak orang kan. Pada akhirnya kayak gitu. Tapi lebih kayak ngambil yaudah bilik bicara tuh kayak wadah untuk kita menyalurkan obrolan gitu sih sebenarnya. Atau kalau misalkan gini sekarang kan mungkin banyak sekarang kau udah banyak masa nih. Ya kan? Udah tahu lah orang lagunya bilik bicara misalkan. Ya. Udah berapa lagu sih, Man? Total ada 6. Berarti kalau satu lagi bisa dibilang mau mini album berarti ya? Sudah mini album. Oh, mini album kan dari maksimal di bawah 30 menit. Bukan kapasitas lagunya 7-6 gitu sebenarnya mini album. Bukan. Malah cenderung kalau dibagikan mini album sama album. Kalau mini album biasanya hitungan per durasi lagu, per durasi total lagu gitu. Ibaratnya kayak dengan aku 4 lagu yang dijadiin mini album itu sekitar 15 menit. Gitu. Kalau mau dijadiin album berarti aku harus nyiapin materi sekitar 10 sampai 12. Yang totalnya pasti sekitar 30 menit sampai 45 menit kayak gitu. Oh, berarti beda, bukan masalah lagunya berapa banyak tapi durasi. Yang album tuh. Karena durasi kan menentukan. Iya. Tapi sekarang udah yang namanya bilik bicara udah dikenal orang di Jambi lah terutama. Apa sih sebenarnya pertama kali kenapa keinginan untuk bentuk hal yang namanya kayak lagu-lagunya berjurus ke indie sekarang? Atau mungkin takut nih, aku berkacamata dari bentuk netizen ya, maksudnya kayak ngikut ada kreativitas nih. Atau kayak dari kaunya lah langsung. Kalau aku cenderung kalau bikin dari beberapa lagu yang aku bikin itu menceritakan tentang yang terdekat, ibaratnya kayak alam, kayak ceritain tentang rumah. Ada satu lagu aku ngomongin tentang rumah, terus ada isu sosial aku masukin situ. Jadi kayak kalau kita balik ke belakang, indie itu kan bukan sebuah genre, tapi indie itu adalah sebuah movement. Yang mana pergerakannya itu mandiri kan. Mandiri, dan aku salah satu orang yang berkecimpung di movement indie, movement independen. Yang aku bergerak mandiri sama kawan-kawan berdasarkan skena kayak gitu. Jadi pada akhirnya kalau masalah materi, aku dulu pengen bikin lagu yang kayak
versi sama nih. Maksudnya yang kayak asmara, yang cinta-cinta gitu. Tapi aku sadar diri gitu lah. Tampang kah? Enggak lah, kalau tampang lu lumayan Mon. Lumayan ya. Aku yang enggak. Kalau lagu masalah ngomong cinta ini kita harus mematoki kata-kata yang benar-benar ini. Tapi kan banyak Mon, maksudnya itu nanti lo ya. Maksudnya itu kan banyak kayak lagu asmara yang tentang cintaan tapi kayak kadang menurut itu biasa gitu. Cuman laku gitu Mon. Karena kalau menurut pendapat aku ya, setiap lagu yang kita bikin itu punya sense masing-masing. Oh, asik. Punya sense masing-masing. Ini asik. Jadi kayak sebenarnya walaupun kita ini apa sih ngomong ini kayak liriknya susah dicerna, tapi kalau misalnya kita berkaca dari teorinya dan orang yang benar-benar mendalami tulisan, kalau yang benar-benar tulisannya tuh yang benar-benar sesuai gitu, dia bisa memahami makna dari lagu itu. Balik ke pribadi masing-masing. Benar. Gitu. Tapi kalau bisa dibilang sih, kalau aku sih sebenarnya kan kita juga dulu kan sempat ngeband. Ibarat kan indie ini sebenarnya sudah dilalui semua pelaku seni lah, ibaratnya ketika di kafe. Sebenarnya kan, dan juga kita dulu sering dengar lagu band-band kayak 10 to 5, Mocha. Tapi sekarang dia ini entah udah ada label apa belum tuh aku udah tahu. Nah, sebelum mereka itu bergerak di label, maksudnya gini, label tuh kan dibagi dua. Ibaratnya label minor sama label mayor. Label mayor yang ibaratnya kayak yang didalami sama beberapa musisi yang kayak pakai Trinity, terus yang itu kayak gitu kan. Kalau yang label minor itu cenderung lebih ke kayak D majors. Yang kayak itu, yang benar-benar mereka tidak terlalu mematok musisinya harus kayak gini dan harus kayak gitu. Ya gitu. Jadi ibaratnya kita bisa bikin label sendiri kok sebenarnya. Yang benar-benar yang ibaratnya ini label aku dan itu mandiri gitu. Memang kita membuat itu sebagaimana mungkin. Ya. Karena kan orang juga banyak salah kaprah. Orang, apalagi kayak Bang, lagu indie dong. Bang, lagu indie. Kadang kita yang kadang lagi das panggung tuh apa lagu indie? Iya kan? Padahal itu makanya mungkin kayak kau sekarang sudah dalam terjun ke dunia kayak musik lah sekarang, mungkin bisa memperubah pikiran mindset orang mungkin terutama di daerah Jambi. Karena siapa tahu dengan adanya hal-hal kayak musik, siapa tahu bisa orang mencerna kayak iya ya, rupanya kita selama ini aku pikir salah gini. Bisa memperluruskan lah mulai dari pemikiran orang gitu kan. Dan tapi gini yang paling seru nih apalagi zaman corona sekarang Mon. Kita impactnya ke kau nih apa Mon? Semenjak pandemi COVID-19 16 17. Kalau impact untuk pribadi sebenarnya mungkin untuk musisi-musisi di luar sana juga bakal terasa impactnya. Kalau impact positif, musisi itu semakin banyak waktu untuk berkarya di rumah. Ya, salah satunya kayak aku lebih condong ngurusin materi dan lain-lain, kayak bisa mikir lebih matang dan lain-lain kan. Impact negatifnya itu cenderung ke sektor ekonomi. Yang mana ibaratnya kayak gini, aku sudah ada jadwal nih, bulan depan aku harus main di sini. Bulan depan aku harus main di sini. Pada akhirnya gara-gara dengan COVID-19 cenderung kita tuh harus ini kita harus nge-cut lagi ini. Terus kawan-kawan juga pasti keluh kesahnya selalu sama, maupun itu di bidang seni kriya atau macam-macam yang lukis dan lain-lain, itu malah hampir sama kayak kita sebagai musisi juga gitu. Betul. Parah sih emang kalau bisa dibilang corona nih memperhambat keseluruhan jelas ya, udah pasti. Tapi kan tidak berpatok dalam segi coronanya ini sebenarnya. Kita juga harus bisa berkreativitas lebih lagi sebenarnya kan. Apalagi kayak mungkin jadwal kado reschedule. Ataupun ada di cancel. Ya kan? Tapi dengan keseluruhan itu sekarang sudah dilakukan gitu. Sebenarnya kok yang paling misalkan nih, corona misalkan semoga cepatlah hilang gitu kan. Bakalan mau dibawa kemana lagi bilik bicara? Kalau ada kayak tahapan misalnya aku sudah ada sih rencana aku pengen kesini atau kayak mana gitu.
Kalau aku cenderung terlepas dari corona nih, yang paling pertama aku mau lanjut rilis sih, mau rilis. Single yang ke? Bukan single, aku malah lebih ke album. Wah. Angkat ke album karena aku sudah nyiapin materi yang mana tapi masih stuck ibaratnya. Aku pribadi pun aku kalau mau bikin sebuah lagu tuh memang harus yang ibarat kita tuh harus meresapi lah, harus dapat memaknai lagu gitu dewe dengan cara aku tuh harus keluar ke sini dan kemana gitu kan. Terpatok dengan COVID-19 ini kan kita harus selalu di rumah. Dengan pribadi yang aku harus nyari lagu yang harus keluar situ, pas sampai di rumah itu tuh langsung mono. Iyalah. Cuman lurus pandangannya tuh apa sih ya? Mau dibawa kemana lagi? Iya, ini liriknya itu baik. Ya, musiknya kayak gitu. Baik kita oke lah kayak kita lebih dapat referensi baru tuh kayak kita dengerin lagu di rumah. Jadi lebih banyak waktunya kayak gitu. Tapi untuk dengan karakter yang gitu kayak gitu cenderung kayak stuck nih. Jadi kalau mau rilis album orang sudah lumayan kayak nanya kapan mau rilis single lagi, kapan mau rilis album lagi. Aku bilang nantilah. Aku lebih orang yang nggak care lah. Ada yang temen yang mau rilis nih tanggal bulan Mei besok. Aku bilang cenderung kau harus rilis Rick, karena kau sudah lama vakum, nggak ada rilis materi lagi. Nantilah. Aku lebih cenderung kayak gitu. Orangnya yang bodoh amat. Aku cenderung orang yang bodoh amat, tapi aku tuh memikirkan bahwa karir aku ini harus kayak mana. Iyalah, jelas betul. Apalagi di pandemi sekarang kan. Apalagi bulan puasa. Tapi ngomong puasa kan? Puasa. Pasti itu. Minumnya kopi. Kan kita udah buka tapi. Udah buka. Tapi yang jelas gini, yang paling mungkin apa ya, kayak bisa dibilang omongan yang paling aku tunggu nih salah satunya mungkin orang pada mau pengen tahu juga. Torik Davis yang dulu tuh yang seperti apa sih? Kenapa bisa bilik bicara? Kok bisa lari ke bilik bicara? Dulu orang banyak mungkin tahu kau ada job di kafe, diajak orang, ya kan? Dari awal ngerintis kau pertama kali itu. Lucu sih. dari les. Karena aku tahu dia maksudnya tuh kami pun dari kecil udah kayak main tuh udah sama-sama gitu lah. Jadi mungkin orang banyak belum tahu. Jadi coba ketika orang pengen tahu nih beli bicara ini siapa sih aslinya, mau pengen tahu nih. Kuliah di mana sih? Nah, itu yang keren tuh. Kalau untuk sampai ke sini pun aku harus melewati beberapa jenjang sih. Memang harus apa ya? Kita yang rata-rata ya masing-masing ya. Kita akan melewati masa poser. Poser tuh ibaratnya yang kita tuh ngikut gitu kan. Ngikut orang main apa kita ikut juga lah. Gitu kan. Pasti. Orang main ini aku ikut lah gitu. Tapi cenderung itu lebih kayak membentuk jati diri sebenarnya. Dan itu membentuk pengalaman. Nah, aku salah satu orang yang ngikutin yang kayak gitu. Dari aku kelas 3 SD aku sudah mulai main musik. Kelas 3 SD akhirnya dan itu langsung gitar kan, SMP les tuh. Les. 1 tahun. Setelah itu aku otodidak auto. Aku yang masuk les. Aku kau yang masuk les kan. Habis itu SMP aku ketemu sama skateboard. Aku sempat main skateboard. Aku sempat poser. Di Telanai kan? SMP belum. Aku masih di daerah aku dulu. Masih di daerah aku situ dulu. Baru masuk Telanai itu. Dari SMP aku main skateboard, terus aku tiba-tiba nggak mau main skateboard karena harga skateboard zaman itu mahal. Dan aku masih SMP, ya kan. Betul. Akhirnya aku lebih ke main bulu tangkis. Kita jadi Taufik Hidayat. Tapi emang ya karena apa ya dulu ya, ini cerita sedikit. Jadi Torik itu dulu kakak kelas aku SD. Jadi orang tua dia ini satu kerjaan sama orang tuaku di rumah sakit. Rumah sakit. SD kami dekat tempat kerjaan bos lah. Jadi dia ini sama adiknya satu sekolah dan aku juga ada rupa kami satu komplek juga di situ. Jadi makanya kayak baru ngeh juga kan. Kehidupan dia ini semuanya sudah tahu dari awal sampai dari kecil pun sudah tahu gitu kan. Band pertama kali kau, kalau kau ingat nih band pertama kali kau ini apa sebenarnya namanya? Aku kelas 3 SD aku main band pertama kali ya. Itu aku namanya The Maxis. Siapa itu?
Kalau itu terinspirasi dari Massive sih. Jadi The Maxis. Siapa itu? Isinya tuh ada Wahyu sama Abang Rido. Oh iya. Rido. Wahyu sekarang kan alhamdulillah dia sudah jadi tentara. Udah jadi selamat lu buat Wahyu, kasih lu kita selamat kawan. ya Wahyu wah the best sekarang. Kawan kita. Jadi tentara sekarang Bang Rido otomotif kan sekarang otomotif. Ya itu pertama kali band aku. Pas setelah itu lepas dari situ aku SMP aku main popang. Yoi. Main popang. Wah, aku main Blink, main NoFX, main Rancid, Rosemary. Main yang ibaratnya yang benar-benar popang kayak Asli, gitu kan. telak. Aku sempat ke situ dan aku bukan main gitar. Aku main drum. SMP kok di Kerinci Iya, mana? di Kerinci. Aku Aku dulu kan sempat di SMP 7. dulu Sorry ini pintar loh sumpah. Heeh. Sorry ini orang paling Dah pintar. sih, aku ranking 32 dari 32 siswa. Ranking Tidak. terakhir. Di zaman itu kau masuk SMP 7 tuh kayak luar biasa. Sudah kayak wah, SMP favorit, betul, gitu. Masih ingat nama band kita dulu? main di Telanai Sempedes. Waduh. Apa ya? Sama Tito kan? Kau sama Tito bukan? Gitu loh itu. Yang orang tua kita datang kayak anak TK tuh lagi berhadapan tuh kayak lagi kita orang ngeband tuh lawannya orang tua semua kuliah kita yang sosok ngejazz. Oh, main aku pasti bisa. Anjir, Sosok Citra ngejazz. Pasti. Rupanya tuning belum. Iya sih. Tempo lari, tapi itu pengalaman. Pengalaman. Dari situlah kita tahu kayak mana proses untuk menuju sampai sekarang. Iya. Itu. Sok bijak bangsa. Apa? Sekali. Tapi kalau masalah kayak itu kan mungkin kan orang-orang sudah apa ya? Sudah banyak mungkin yang setidaknya pernah mengalami hal kayak gitu kan. Kalau sekarang tanggapan kau tentang dunia permusikan lah. Teruntuk Jambi ya? Teruntuk Jambi. Teruntuk Jambi. Ya, Jambi untuk sekarang di 2019 akhir menuju sampai 2020 kemarin itu sudah mulai ada yang pengen gitu kayak sudah ada yang nanya yang kayak dengan aku, "Bang, nulis lagu gimana? Ya. Bang, cara mau nulis lagu kayak gimana?" Ya. Harus yang kayak gitu kan. Jadi aku mengapresiasi yang orang mau kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak gini, aku dengan karakter aku yang main akustik country, dengan entah kawan-kawan yang berkecimpung di dunia akustik juga, aku malah cenderung, ayolah kita main akustik. Karena ibaratnya main akustik tuh memang beda dengan yang main full band dan lain-lain. Tapi main akustik punya sense-nya dewe. Dan juga kalau dan kalau banyak kita yang pemain akustik, kita enak tinggal kita pilih. Oh, aku udah bisa. Kamu udah main di sini gitu. Main di sini mau udah gitu. Walaupun kita kayak aku pribadi, aku juga jarang ngambil yang benar untuk sekarang ya. Aku jarang untuk ngambil reguler di kafe dan kayak gitu. Emang sekarang udah stop kok? Ada atas nama Bilik Bicara enggak pernah. Enggak pernah. Nggak pernah. Dari awal bentuk Bilik Bicara emang enggak pernah pernah main reguler di kafe. Tapi lepas dari Bilik Bicara pernah akhir-akhir ini? Oh, ada. Aku bantuin sebagai edisional. Oh. Wedding apalagi kan? Oh, wedding aku udah. Tapi aku sempat pernah main wedding, Ya. dan alhamdulillahnya pas aku main di wedding ya karena waktu itu aku teman-teman dari aku si Gati, Ipan, Nisa, ada beberapa band dulu ya, kan? yang band dulu. Kita benar-benar yang jarang, aku pribadi aku jarang ngulik lagu ini. Dan aku tipe-tipe orang yang pemalas untuk ngulik tapi mau untuk bikin pemalas ngulik tapi mau nulis. Ya. Gitu loh. Waktu itu aku juga banyak tidak tahu lagu dan lain-lain. Kebetulan ada keyboard pemain yang organ tunggal yang bisa paham dengan sense itu. Terbantu sih sebenarnya dengan wedding yang kayak gitu. Makanya aku insecure sih sama diri aku dewe karena aku udah sepakem orang-orang yang benar-benar berkecimpung dunia wedding. Walaupun wedding itu punya banyak masukan untuk ininya. Dalam segitunya banyak masukan. Banyak kan? masukan. Tapi kalau lari lagi ke salah satu tempat di mana kamu berkecimpung sekarang, kalau bisa dibandingkan lebih enak mana? Dulu apa sekarang? Dalam tanda kutip kayak
dalam tanda kutip kayak apa ya? Di luar dari bilik bicara kayak sekarang, di luar dari duit. Lebih nikmat mana? Entah kau dulu yang sama aku main festival sana sini, entah kita yang pernah main popang sana sini, atau malah yang sekarang, malah lebih enak yang mana? Kalau aku pribadi lebih nikmat sekarang. Lebih nikmat sekarang karena kenapa? Aku lebih menikmati idealisme aku dewe. Wah, ini berat nih. Mantap. Lebih menikmati idealisme aku. Ini pedih nih idealis. Karena anjing aku punya dari dulu aku memang suka yang dengerin musik dari zaman Payung Teduh itu 2016-2017 orang masih dikit dengerin Payung Teduh sampai akhirnya sekarang sudah banyak dengerin Payung Teduh sampai udah bubar bukan bubar sih ganti personil, Nah, sampai sekarang aku masih yang kayak aku menikmati musik-musik yang kayak gitu terlepas aku juga menikmati Glenn Fredly aku menikmati Mike Mohede dan yang lain-lain kayak gitu kan karena dengan kayak gitu aku lebih bisa menyampaikan apa yang pengen aku sampaikan kepada pendengar sebenarnya. Dan juga untuk sekarang idealisme aku bukan yang musik. Aku memang berkecimpung di dunia musik folk. Jadi tapi aku lebih cenderung ke country karena aku menikmati musik country karena untuk Jambi sekarang pun. Ya benar, dikit sih. Country betul. Itu tidak banyak orang yang main country. Dikit. Ya, betul tuh itu iya sih maksudnya itu ketika kau datang mungkin orang beranggapan ketika apa itu balik lagi ke awal tadi mon ketika nama bilik bicara tuh kayak wah senja nih kopi iya kan padahal orang banyak yang nggak tahu ketika mungkin indie itu sebenarnya kan bukan masalah genre yang tadi kau bilang kan dia malah kau nih folk country ya itu kan sebenarnya bisa jadi kayak apa ya pemikiran orang rupanya salah ya selama ini. Iya. Makanya kayak bikin hal kayak gini nih supaya ya, orang tahu. Biar tahu. Jadi tidak sembarang indah indie. Itu ada tuh ada lirik aku ya. Iya, keren tuh kan. Jadi kenapa apa ya kayak bikin kayak gini. Tapi kami juga ada berkreativitas kayak podcast gitu. Ya. Tapi mantap lah ya. Gokil sih aku appreciate sih kawan-kawan bisa bikin movement kayak gini. Karena apa ya? Ini cenderung podcast sudah beberapa kali aku podcast tapi yang dengan HP baik yang biasa standar kan. Inilah podcast yang aku rasakan terniat gitu kan. Yang kalian pakai ini mic kayak gini ya keren sih masalah. Mantap lah ya. Mantap. Yang mantap kan masa enggak pula kan. Mas, kita balik lagi ya. Kita di sini santai kan? Di sini santai. Kita ngomong apa adanya, betul ya? No sensor. Sensor lah. No sensor lah. Ada. Seru men. Ya, biar ini kan episode pertama, ya kan? Bebas. Paling degil kau ini apa sih mon? Maksudnya itu, ya tau lah. Kalau aku udah tahu kau. Ya kau fuckboy kan? Tidak, maksudnya itu dulu sempat ke hapo misalkan kalau cewek mungkin oke lah cuman inilah apa dulu aku sempat paling parah mungkin entah itu tawuran lah apalah menjajaki dunia anak 90-an orang kan banyak sekarang enggak ada kayak tahu Game Boy mungkin orang enggak tahu. Hah? Gamebot. Iya, orang banyak belum tahu. Anak-anak yang 2000-an ya, yang milenial ya. Cangkling. Main PP-an tuh yang main kayak cewek itu yang dipas-pasin baju tuh. Kau yang tahu kayaknya. Kayaknya kau yang tahu. Iya. Iya kayak itu. Ternyata kau ini lebih tua daripada aku. Muko. Terus main kayak kelereng, main apa gitu. Ekal kata kita. Ekal, pala ulo. Itu masih ketemu aku. Tapi Torik, aku jujur Doni salah satu musuh terberat aku ya. Main pala ulo. Bukan pala ulo. Main bulu tangkis. Oh, itu zaman dulu sih. Main pingpong. Torik ini serbaguna kan. Waduh, kayak gedung ya. Gedung serbaguna. Gedung serbaguna itu yang di sini ya. Iya, di dekat rumah sini kan. Kalau aku cenderung kalau aku udah degil sih ibaratnya. Karena itu proses. Enggak tahu ya degil. Aku masuk ke dunia malam pernah gitu. Walaupun tidak sepenuhnya berkecimpung di situ, tapi kayak pengen tahu lah gitu kan. Ada orang joget gitu kan. Tapi dagang botol kan. Padahal ya aku pernah di masa yang kayak gitu, tapi mabuk ya kan, mabuk.
Kubem ya kan. Ngubam, apa bahasa dulu tuh? Hah? Kubam. Dulu kami itu kubam bahasa itu. Tapi sebenarnya itu proses sih. Jadi kita kayak Tapi sekarang ya? apanya? Kubam. Tidak, kan paso. Oh iya. Kan bener kan. Ya mantap. Karena aku pernah sih masuk kayak gitu. Ya tidak terpungkiri juga dengan kawan-kawan yang lain juga pasti melewati masa seperti itu. Walaupun tidak semuanya. Tapi dari hal kayak gitu aku juga pada akhirnya aku tahu ternyata yang kayak gitu tidak penting gitu. Tidak penting dalam hal apa nih, Man? Tidak penting. Maksudnya ketika kau sudah masuk di dunia itu, yang pasti yang pertama kali kau akan menghambur-hamburkan uang. Ya. Karena kegiatan kau itu tidak positif. Itu positif untuk tempat itu saja. Tapi kau itu tidak. Mending Kecuali mungkin. kenapa ada kalian untuk misalnya ibaratnya kayak minum-minum, santai-santai gitu. Dengan kawan-kawan sebaya kalian yang benar-benar kayak kita ngobrol dengan ini, tapi kita udah usah. Oke lah kita hidupin diskoan kayak gitu ya. Tapi ya udahlah. Pada akhirnya kalau kita di klub malam itu cenderung kayak kita benar-benar mabuk dan lain-lain ya. Kalau dengan kawan-kawan kita pasti akan buka tukar pikiran, membagi inspirasi dan lain-lain. Itu pun kita pasti terbatas minumannya. Tapi ini kopi kan? Ini kopi. Kopi kan? Kopi angkel. Minum dulu, kita minum dulu santai kan? Santai. Ada tamu baru ya? Halo Kevin. Halo, ini adiknya teman ya nih? Adik teman. Wah, Kevin ini berjasa nih pas kami berangkat. Nah, iya nih, aku ingin tahu nih soalnya biarlah dia di belakang layar lah. Dia udah masuk. Frame lah. Frame bahaya, jangan. Dia orang banyak kenal dia. Iya. Tapi sudah kita sebut namanya, tapi biarlah ada. Tidak apa kan udah tahu Kevin yang mana kan. Banyak nama Kevin. Siapa tahu kan Kevin Ilham Kurniawan. Iya, siapa tahu. Itu kan perumpamaan nama kan. Tapi kok keren perumpamaan nama kok bagus ya. Bagus ya. Itu mindset aku langsung keluar jauh. Sampai Auduri. Ya. Keren. Tapi gila sih. Ini ya nanti kita bakal ada quotes nanti. Tapi nanti. Iya. Itu bakalan bahasa tapi nanti quotes. Tapi kalau balik lagi ke kau nih. Dari sekarang kau umur berapa sekarang? Umur? Ya. Menuju 22. 21 masih. Iya, 21. Tahun 98 kan? 98. Iya kan? Ya. Aku masih muda. Tapi belum ini. Tapi dari angkatan Kevin aku udah tua. Iya benar. Iya sih. Iya kan. Aku juga di antara budak ini paling muda aku. Paling muda. Muko tua. Kau kelahiran berapa, Pi? 99 enggak kau? Iya. 99 atau 2000 kau nih? 99 aku. Tua kau nih. Aku 98 men. Iya kan? Beda setahun. Iya, jadi. Sangke. Jangan disebut nama panggilan tuh. Dia enak dengar. Jadi orang bingung kan nanti kehilang nama aslinya kan. Iya. Sangke. Jadi Sangke. ya. Oh iya. Paham lah ada. Tapi ada enggak dari kau misalkan kawan-kawan yang paling yang ibaratkan dia nih kayak misalkan nih, si A nih yang bikin aku sampai sekarang. Siapa sih? Entah itu kawan-kawan kau pas kafe dulu atau siapa? Sedih. Oh bikin sedih. Biar kayak Mano gitu aja, biar ratingnya naik. Oh nih, nangis mon. Jangan, kalau untuk aku pribadi ada beberapa orang yang bisa bikin aku jadi sampai sekarang. Ada beberapa hal yang apa ya? Itu aku tahu. Ya, salah satunya ada guru aku sekarang udah di Bali kan. Oh, nah kita sebuti. Aku juga rindu. Ya, namanya Pak Irfandi. Tuh, Pak Irfandi, ya Allah. Aku dulu ada kayak salah sih. Salah itu tapi salah lucu. Pak, lagu Bapak yang judulnya Belalang adalah terus nanti kita bahas. Radit Jani kan. Radit dan Jangkrik, anjir. Iya, Radit dan Jangkrik. Tapi gila aku. Pak Irfan gila sih Tapi emang dia tuh salah satu orang gila sih menurut aku yang aku sangat appreciate pas bisa ketemu dengan dia karena banyak hal yang bisa aku pelajari sih dari dia. Aku salah satu orang yang sedih pas dia harus berangkat ke Bali waktu itu. Perpisahan di Excelso. Di main terakhir ya. Waduh, itu sedih sih. Sedih aku. Hah? Kita gratis. Kami sistem kami gratis sih. Karena kami yang ngisi di situ. Iya, itu. Di Excelso ada Kak Ola, Bang Iqbal, terus
Ipan juga. Rame lah gitu tuh. Iya banyak. Si ini siapa yang di Puri? Kawan. Siapa? Yang di Puri? Iya. Di Puri yang di Villa Gading. Eki datang tuh. Eki, Robin. Iya, Robin. Tegar. Datang tuh pas itu. Aku yang dulu bukan yang sekarang. Bukan. Itu terlalu keren dan dia kan tinggi kan. Iya. Astagfirullahaladzim. Rasis. Dasar kamu rasis. Itu lagu dia juga. Itu lagu juga sih. Ada. Kau promosi rupanya bangsat. Tapi balik lagi tadi Pak Irfan. Itu salah satu yang membentuk kepribadian aku sampai sekarang sih. Salah satu lah ya. Tuh Pak Irfan, dengar Pak Irfan. Nanti Pak Irfan harus nonton YouTube-nya ya. Tolong. Kalau bisa balik lah lagi sini. Nggak bisa lah, kan kerja di situ Pak. Nggak, tapi kan dia kemarin pas di global kan. Kanaan Global School. Global, aku kira Global TV. Pas di Kanaan kan dia kan juga ngajar pas pindah. Ngajar. Iya, ibaratnya ini tujuan dia apa Kabayan tuh, men? Yang pas apa tuh acara Kabayan apa sih lupa. Itu acara kayak apa ya, pensi lah, pensi anak SD dan. Tapi mantap. Pak Irfan mantap sih bilang. Iya. Yang kenal dikit walaupun apa, dia dulu pemain bass ya. Pemain bass. Dia main di Fortune Fever. Iya, tuh Fortune Fever. Oke. Banyak. Aku dengan Pak Irfandi pun juga apa ya, gimana ya? Pak Irfandi itu ya kita Bang Iqbal, termasuk Bang Iqbal juga ya. Dia mengajarkan kau sebelum kau mau kayak gitu, kau harus bisa jadi kru dulu. Iya benar. Kau harus memang kau mau jadi ini, tapi kau udah ngerti kabel. Yes. Udah ngerti kabel kan. Pada akhirnya ya udah kau mau udah jadi kru. Mau, aku bilang. Aku maksudnya ya mau gitu kan, karena aku di situ aku belajar. Kayak mana kita menyiasati kan anak-anak untuk bisa kayak gitu. Siapa tahu kan aku berangkat ke Bandung, Jakarta, terus aku dapetnya kerjaan, aku bisa jadi kru dulu. Ya. Gitu, nah. Jadi jadi tukang gulung kabel itu sebenarnya butuh sekolah. Butuh. Oh iya po. Yoi men, serius men. Aku udah tahu. Tukang gulung kabel. Yoi. Karena ya kita harus tahu XLS. Yes. Kau harus tahu kan ini male, female-nya ya kan. Batino dan laki. Yang itu harus ngerti gitu. Ya. Tapi kalau pakai Bang Iqbal atau Pak Irfan, emang aku pertama kali ketemu Bang Iqbal tuh di Kolega itu salah tempat lah ya, dia soundman di situ salah, membantu untuk sound. Terus aku dipanggil pas itu sama kau mau ngejob salah, yang sama Ipan. Ya. Kayak mana caranya ini aman, siapa bisa? Aku udah tahu apa-apa nih, aku udah tahu Bang. Nah, lu bisa nih gitu. Jadi dikasih tahu mixer tuh channel 8 salah. Aku pegang dikasih tahu dengan ini gini, dan monitor kalau lampu sudah merah berarti kekencangan gini dan itu orang banyak yang mau ngeband. Dia pergi. Waduh, masuk karung aku. Jadi kayak ini aku mau ngapain aku. Iya. Oh iya, yang kata dia gini, aku gini kan. Monitor masih hijau terus, naikin terus. Sampai hampir limit jember. Iya. Itu sebenarnya kalau dari pribadi aku tangkapnya bahwa itu proses kau yang aku sampai sekarang aku ngerti yang harus kayak mana. Ya benar. Terus aku ngerti yang tidak terlalu banyak, tapi aku ngerti yang sound tuh harusnya kayak gini, harus kayak gitu. Karakter. Kalau untuk itu untuk segi itu ya. Terus ada juga aku apa ya? Ini terlepas dari musik sih. Ada salah orang juga yang jadi penyemangat aku untuk terus sampai sekarang kayak gitu. Karena aku sempat di kopi ya. Aku pernah. Nanti kita masuk ke kopi. Touring semuanya bisa. Jahit pun enggak bisa. Jahit aku bentar lagi bisa. Tenang gue ya. Pokoknya semua aku geleti. Jadi aku pernah di kopi dan aku di situ ya ibaratnya kayak menemukan jati diri juga sih. Aku mencari jati diri aku dari situ juga sebenarnya. Dan pada saat itu dialah yang mengingatkan aku bahwa kau tuh dari kecil kau tuh megang gitar, Rik. Megang gitar. Kau udah berhak megang nampan. Karena aku di situ waiters. Oh yang ini di kopi-kopi. Ya di kopi-kopi. Bang Cuy. Denny Ihsan. Ya. Dia yang ngasih tahu aku, kau bukan orang yang megang nampan, Rik. Kau tuh megang gitar. Gitu loh. Dari situ dia salah satu orang yang support aku sih. Ibaratnya awal ngerintis kan di situ sih, men? Iya kan? Awalnya dari situ.
yang apa ya? Aku merasa aku sangat berterima kasih juga sih sama Bang Cuy itu, Bang Denny Ihsan, yang mana dia pun bikin aku jadi sampai sekarang juga gitu. Nah, aku sempat yang kayak aku masih kerja nih, Bang, aku mau kerja di sini. Terus agak aku kalau ngeband kayak mana? Kalau ngeband aku tidak pernah ngelarang, tidak pernah. Kalau kau mau perform Lik, tidak masalah. Sampai satu saat, aku waktu itu main di acara brand rokok, main di situ. Main di situ, pada akhirnya pergi aku main di situ. Kalau tidak salah Januari. Tidak ada balik lagi ke kedai. Tidak balik lagi. Aku habis dicaci di situ. Tidak habis sih, maksudnya dikasih tahu. Oh kau ini ya ini. Pada saat, tapi aku ini karakter orang yang dibilangin sekali. Ya. Yang dibilangin, aku dimarahin sekali. Tapi aku paham kok maksudnya tuh apa gitu. Kesalahan aku tuh udah usah diulangin lagi. Yaudah aku udah bakal ngulangin lagi. Dan di situ aku langsung kayak punya sesuatu dalam diri aku yang kayak aku perform. Mau jam berapapun aku kelar, aku harus balik ke situ. Karena itu rumah aku juga. Situ. Keren ya. Mantap ya, kopi, skateboard. Kalau musik emang udah pasti dari kecil. Basket dulu, iya mari kita aku. Dulu parahnya ya, ini biar kau tahu nih, jangan mamangkain bilik bicara terus aku ringam ya. Dia ini parah tuh. Kami jogging dia main basket terus ada cewek, kami didiaminnya. Jangan mau lah besok kalau dia ngajak jogging pasti jogging ke basket aja. Oh sekarang tidak. Sekarang tidak. Kalau ada cewek aku bagi-bagi. Tapi sama cewek kapan? Nggak ada sih. Nggak ada cewek. Pasti tuh. Akhirnya dia nonton yang teman. Tidak, memang tidak ada. Kau parah, kau. Iya serius. Yang kita video call kemarin kan tidak lagi. Seriusan? Tidak lagi sudahlah. Gila parah sekejap sih. Putus ya tadi? Nah bukan putus, jadian belum. Oh. Udah lah, skip, gak usah ngomong. Kita lewatkan asmara itu. Tapi sekarang kau sudah udah punya, sebenarnya sudah punya tim gak sih? Tim. Ya maksud di belakang kau. Dibilang tim, bukan tim sih, barunya keluarga. Iya keluarga. Aku ketika kau mau manggung tuh ada sih yang kru kayak itu. Aku bukan yang karakter kayak gitu sih. Enggak, maksudnya itu kayak ketika kau manggung ada yang sebagai support system aku. Pasti ada sudah. Tapi aku enggak mau nyebut itu sebagai kru. Maksudnya jelas. Aku bantuin aku gitu. Itu betul. Ada Kevin. Oh iya. Kalau Kevin biarlah kru, enggak apa. Dia cocok. Woi, Kevin the best. Udah sama dia udah enak loh. Oke. Udah seru sama. Oke, sip. Lagi dia bangga udah sama. Aku geram. Enggak boleh kan? Teh rokoknya Samsuri. Samsuri. Sampurna hijau. Sampurna hijau. Tapi sekarang nanti. Sekarang kalau mau dibilang apa impian terbesar kau sekarang? Impian aku pengen berangkat ke Bandung. Mau itu apa? Impian aku. Ya kalau itu mungkin orang banyak lah, banyak. Tapi jujur ya, dulu temen pernah curhat sama aku. Nah aku manggil temen nih, kamu jangan bingung ya, panggilan temen, panggilan sayang aku sama dia temen. Iya. Jadi dulu temen ini pernah ngomong sama aku udah tau lah kayak umur aku di sekian aku harus bukan terkenal tapi aku udah punya karya, aku dikenal orang dengan karyaku. Wah, tapi terkenal, sumpah serius. Keren. Tepuk pramuka lo, jongsek tepuk lo. Keren yo. Itu di teras rumah dia. Kami lagi duduk santai. Terus kami pernah jamming di rumah dia, bawa alat. Bawa alat. Jadi sebelum ke situ emang. Masih zaman kahon kau ya? Kok kahon sih? Belum ya? Oh, kemarin ya? Iya, yang masuk kemarin. Jadi sebelum aku kuliah dia kau sudah kuliah tuh. Aku yang belum. Jadi pas itu dia bilang, aku pokoknya di umur sekian aku harus setidaknya dikenal orang dengan karya, bukan dikenal orang dengan tampang. Walaupun idealis ya. Tidak cocok. Sih. Ya karya menurut aku ya. Oh, Joni sempat jadi juri, yo. Waduh. Kau juri apa dulu? Kau juri apa? Aku jadi itu cerita lucu. Itu astaga. Itu cerita lucu sebenarnya. Waktu itu aku juriin festival band di SMA 4 kalau enggak salah ya. SMA kau tuh pasti kan? SMA aku. Di SMA Boramania. Oh iya.
aku juriin di situ dan aku ketemu sama playernya yang ikut sebagai peserta di situ. Tidak, itu beda. beda Ki. ya? Aku di situ sebagai juri. Dan waktu itu aku langsung nemuin. Dia salam sama aku. Ya aku juri kan. Salam sama aku. Bang, abang ini dulu pernah satu festivalan dengan aku, Bang, di panggung. Anjir. Goblok kan. Jadi kayak oh iya, aku waktu itu langsung kayak insecure aku. Astaga, malu aku bilang kan. Karena memang ya kita tidak tahu kan. Kita aku disuruh sebagai juri waktu itu gitu nah. Ya tapi setelah itu ya gue mikir kenapa dia milih aku sebagai juri, mungkin ada salah satu dari aku yang mewakilkan. Dan juga aku ngejuriin pun itu ngejuriin band, bukan solo vokal dan lain-lain yang ya adalah aku nggak apa-apa. Tapi keren ya sih, udah juri Iya, juri pernah. Semua sekarang larinya sekarang di musik ya. Dan kau impian terbesar kau ke Bandung. Ngapain ke Bandung? Nak nemuin Pamungkas. Aku udah nemuin itu artis. Tapi keren mereka men, serius. Mereka sebenarnya salah satu di belakang layar dulu. Di belakang panggung. Semua orang pasti akan segitu. Tapi aku percaya itu ketika kau mau sukses kau harus di belakang layar dulu. Pasti. Betul, proses itu gila ya, Bang. Proses kan. Tujuan kau ke Bandung ngapain coba? Aku nak nemuin Bang Mingke. Ada namanya Bang Mingke. Bang Mingke tuh. Oh, yang sering live sama kau? Itu pertemuan pertama kali kami tuh waktu dia bawa Bang Boro ke Jambi. Dan aku di situ ya kami sebagai LO waktu itu yang bawain artis kan. Bawain artis. Oh, dia ini artis nih. Artis Amboro nih. Amboro ini artis. Mingke nih adalah Bang Mingke ini adalah kru. Oh. Ya ibaratnya teman Bang Boro. Ya, iya. Dan waktu itu kita kayak ngobrol. Aku cuman yang nyimak orang tuh ngobrol dan kayak sampai Bang Mingke tuh bilang kan sudah cerita masalah yang cerita hidup gitu kan. Ya. Cerita hidup kalian tuh kayak mana? Ya. Aku tuh cuma nyimak. Ya. Pada akhirnya Bang Mingke tuh bilang, "Lu gak pernah ngomong lu hidup lu enak ya." Kayak gitu kan. Aku kayak pribadi aku cuma nyimak. Aku nyimak terus aku pelajari kayak gitu. Nah, yang mana itu bisa aku terapin juga untuk ke depan kan. Ya, iya. Gitu. Nah, sampai akhirnya kami tuh aku sama Bang Mingke tuh kayak punya chemistry sebenarnya menurut aku ya. Karena setiap aku live Instagram, Bang Mingke selalu masuk ke live Instagram aku. Kita di situ ngobrol, tukar pikiran. Ayo Rik, Bung, kita ke Bandung, main ke Bandung. Ya. Selalu ngajak main ke Bandung. Jadi kayak itu salah satu afirmasi aku harus ke Bandung. Dengan alasan? Di situ aku harus pelajari. Ada yang pengen aku pelajarin sampai ke Bandung gitu. Dalam diri dia terus untuk kepribadian aku sendiri. Aku harus bertemu orang-orang yang hebat di sana yang mana itu bisa mengajarkan aku untuk bisa selalu kedepannya biar lebih bagus kayak gitu. Nah, itu sih. Aku orang yang suka maling ilmu secara tidak langsung. Itu pasti aku juga. Secara tidak langsung. Ada yang nempel, ada yang tidak. Gitu. Tapi ketika itu dipancing sama sesuatu, itu pasti bakal keluar lagi dari isi kepala gitu. Dan itu pasti bakal kayak gitu. Tapi kenapa enggak di Jambi? Maksudnya gini, atau punya kau punya pemikiran seharusnya nih kalau aku pandang seharusnya kayak pemikiran kayak aku mau tegakin Jambi dengan sesuai dalam tanda kutip kayak karena aku udah muak kayak ibaratnya tuh kau udah cocok di sini, kau cocok di sini misalkan. Kau ke Bandung, kau ke sini. Harusnya kan enggak. Nah, di Jambi itu harusnya tuh setidaknya kita gerakin, kita bikin wadah gitu. Karena jujur hal-hal kayak gini kayak mau kami gerakin tuh ya di Jambi. Ya. Dan kita enggak bisa berpikir macam-macam maksudnya kayak kau sudah otomatis kau bakal balik lagi ke kampung kau, itu udah pasti. Pasti. Menarik sih menurut aku. Karena waktu di pembahasan aku waktu itu ya, waktu aku sama Bang Mingke juga, Bang Mingke, Bang Boro sama Bang Dim waktu itu membahas itu.
eh, kalian itu gak usah keluar Sumatera atau apa kayak gimana gitu kan. Yang kalian harus benahi itu ekosistem di daerah kalian sendiri. Karena dengan kita membenahi ekosistem dengan membenahi ekosistem kita dewe di daerah kita sendiri, itu kita bisa bantu untuk ngangkat kawan-kawan untuk bisa kayak gitu juga. Dan itu jadi kita ibarat Covid lah. Dibenahi terus lah di daerah gitu kan, tapi orang tahu juga kalau Jambi itu punya juga gitu nah. Kita juga harus kayak gitu, orang luar juga harus tahu sampai pada akhirnya dengan kayak gitu semiotika sekarang sudah dikenal di sampai nasional, artis nasional. Betul. Itu kan orang banyak yang nggak tahu sebenarnya ya. kalau aku lihat mana kayak di Jambi ini salah satu sebenarnya kreativitas dan kompeten orang anak muda tuh gila-gila mas. Dulu aku waktu aku SD itu ada dulu namanya Bang Pindra. Nggak tahu aku sekarang di mana dia. Bang Pindra tuh AFI 2000 berapa dulu. Ya. Terus tahun 2012 14 itu ada nama bandnya Beck. Dia juara duo Asian Beat Festival. Aku kenal tuh dengan Mas Agung. Bang Agung tuh yang drum ya salah. Bang Agung. Bang Gilang gitar, Bang gitar, Bang Agung drum lah. vokal. Iya vokal ya. Tuh Kasim. orang banyak yang nggak tahu dengan hal itu, tapi sekarang kayaknya udah bubar Beck ya. Beck udah. Kayaknya mau ada sesuatu. Iyalah kayaknya. Tapi kita nggak tahu ya. Iya. Itu kan juga kayak sebenarnya udah banyak orang dari hal segi musik misalkan. Kalau nak lari lagi ke kampung orang tuh, kalau misalkan mau maling, maksudnya mau curi ilmu misalnya, maling gitu. Terus kita bawa ke kampung kan sebenarnya luar biasa. Iya. Sebenarnya ibaratnya kayak gini ya. Kalau ada beberapa yang kayak ngasih tahu aku, kau harus jadi Randy Pandugo. Ada yang ada kawan yang bilang kayak harus jadi Randy Pandugo, yang mana dia sebelum dia di Indonesia dia berkarya di luar negeri dulu untuk balik ke Indonesia dengan orang tuh bisa tahu kalau aku ini adalah Randy Pandugo. Dan juga Sandi Sandoro harus di Jerman dulu untuk bisa balik ke Indonesia dengan nama dia Sandi Sandoro gitu loh. Betul. Sebenarnya hal-hal kecil yang kayak gitulah yang kadang harus kita pikirin, yang mana kau berkarya memang untuk kita didengar sama orang. Iyalah. Kita udah munafik sih ibaratnya. Kau bikin karya pasti untuk dengerin orang kan, bukan untuk diri kau dewe. Aku bikin dengan hati aku. Tapi ketika aku menyampaikan isi hati aku, terus kawan-kawan aku juga tersampaikan apa pesan dari lagu aku, itu jadi lebih punya nilai dewe sih menurut aku sih kayak gitu. Tapi terakhir dari kau di zaman modern sekarang, Deren ya. Yoi. Negatif dan positifnya dalam segi musik menurut kau? Semuanya balance sih menurut aku. Nggak ada yang negatif sama positif. Biasa, tapi yang selalu aku sebenarnya takut ngomongnya yang kayak gini karena yang menghancurkan diri kita, menghancurkan sesuatu yang setelah kita buat itu adalah diri kita dewe. Dari kita dewe yang namanya ya pasti efek negatif dari attitude kita yang kurang. Itu kan berdampak negatif, sangat negatif untuk kita dan orang banyak. Tapi kalau kita sampai tidak tahu bahwa attitude kita tidak bagus, itu lebih negatif lagi impactnya untuk orang lain. Karena pasti dibilang dia tuh tidak bagus nih, dia tuh tidak bagus. Selalu pasti ada obrolan yang kayak gitu. Tapi dengan kalau aku pribadi pun aku harus mencoba untuk selalu humble sama orang. Yang ya karena kayak gini ya, Julpi ya. Karena kalau aku pribadi ya, aku tahu masa aku dari megang nampan, gitu lah. Aku tahu masa aku waktu zaman kayak gitu. Pas aku sekarang, aku dengan nama aku Bilik Bicara, aku harus mengingat bahwa aku adalah salah satu orang yang memegang nampan waktu itu. Dan aku pasti akan selalu di situ gitu nah. Jadi aku mau tidak mau ya aku harus jadi orang yang selalu rendah hati dan selalu humble sama orang lain. Karena anak muda yang rendah untuk meroket.
Iya, karena kenapa aku tidak pakai nama Torik, kenapa aku pakai nama Bilik Bicara itu adalah satu alasan juga. Aku bisa menggunakan nama Bilik Bicara itu hanya di panggung. Ya. Ketika panggung aku dengan semua orang pasti selalu kayak gitu, yang musisi. Kau harus jadi tidak semua sih, tapi ketika di panggung kau harus jadi ini. Kau harus punya karakter yang kayak gini. Ya. Ketika kau diturun panggung, kau jangan sekali-sekali bawa nama kau lagi. Ibarat kata Danila tuh kayak gitu. Iya, ketika kau di atas panggung, aku adalah sebagai Danila. Ya, iya. Ketika aku di bawah panggung, turun dari panggung, aku ada Danila Riyadi. Iya. Gitu. Dan begitulah aku di atas panggung aku adalah Bilik Bicara, pas turun panggung aku jadi Torik Davis. Gitu. Aku udah mau yang kayak tiba-tiba Bilik Bicara. Aku sebenarnya pribadi aku agak ringam. Sebenarnya kalau dipanggil Bilik Bicara. Aku punya nama Torik yang mana Bilik Bicara itu hanya sebagai simbolis aku sendiri gitu. Untuk aku memulai karya. Nggak lepas dari itu, orang juga banyak yang ibaratkan ya orang tahunya Bilik Bicara atau gitu kan. Iya. Sampai aku pernah dengar obrolan dari orang. Tahu Bilik Bicara enggak? Tahu Bilik Bicara enggak? Tahu. Ada beberapa yang ngasih tahu kayak gitu kan. Kau tahu Bilik Bicara? Tahu. Orangnya tahu enggak tahu. Tapi itu tapi sebenarnya untuk pribadi aku itu adalah checklist untuk aku. Oh, dia memang benar-benar dengerin karya aku loh. Dia tidak nengok aku. Jadi ada sesuatu yang bikin ibaratnya sampai lah. Ya, orang dengerin Bilik Bicara bukan dengerin lagunya tuh. Mantap tuh. Tapi aku senang tuh karena itu balik lagi karena mungkin beda lah prinsip dan cara pemikiran kan. Dan aku pun juga kalau bisa bilang lebih enak biarlah aku banyak orang nggak tahu tentang diri aku yang tahu tentang karya aku. Ya. Kan banyak tuh kayak gitu tuh sekarang banyak. Tapi nah ini kita udah panjang lebar ngomongnya, ya kan? Kita udah panjang lebar. Terakhir nih man, quotes kau paling untuk kawan-kawan lah, terutama di Jambi. Karena ini kan ya you know lah. Kaum milenial saya kalian ya. Ini ada GC. GC. Nanti kau harus nonton, Cek. Kalau tadi disebut kami gunjing. Gati. Ini Gati, bukan GC, sorry. Aduh. Jadi kita tuh punya nama. Kami punya nama itu. Punya panggilan masing-masing. Profesional Bandit. Malam tadi kita bahas. Donghen kan, kepala ouch. Ya, quotes sekolah untuk kawan-kawan yang ibaratkan punya mimpi atau punya kayak ya kita bukan memperbesar kawan tapi setidaknya ini hasil karya yang sudah kau buat dan banyak dikenal orang, udah pasti gitu kan. Dan sekarang ibaratkan quotes kau yang ibaratkan aku ketika nanti orang misalkan ada kreativitas bisa di. Ya, kalau aku pribadi aku paling ngambil kutipan dari lagu. Ini harus dengar nih. Kau punya mimpi kan? Karena bodoh. Apa ya? Ini ya. Kalau aku ngutip dari lagu aku dewe sih. Iya, apa tuh? Lirik lagu aku tuh biarkan saja orang berkata mereka tak tahu prosesnya. Iya, candu ya namanya? Hah? Bukan ya. Kau nih so tahu Mas Jopi. Tidak, aku lupa terus soalnya. Jujur, aku salah satu kawan yang tak pernah denger lagu deh jujur. Bukan karena aku tidak suka, tapi tidak apa-apa. Tapi emang iya tidak suka. Tidak alasan. Itu tadi apa nih? Biarkan saja orang berkata mereka tak tahu prosesnya. Karena yang benar-benar kalau orang nggak tahu proses kita menuju sampai segini ini kayak gitu gimana? Yang taunya ngehujat lah gitu kan, selalu ngejat. Torik kopi lah, torik skate. Banyak. Dasar kau poser. Jijik so asik jijik lah gitu. Dia nggak nengok. Dah tapi itu tadi kita udah panjang lebar, udah banyak yang kita omongin. Cukup sampai sini lagi Rik. Wah sebentar sekali ya. Sebentar sekali. Pada seru ya obrolannya. Jangan lah Rik, nanti orang banyak yang tahu. Oh banyak yang tahu. Ini khusus episode pertama tuh emang kayak ini. Oh bikin kentang. Yoi. Biar ditonton orang non. Karena kan kita udah pastilah butuh duit kami. Iyo sangke. Oke, cukup sekian dari podcast Budak Jambi. Kami bakal ketemu lagi mungkin minggu depan terus segala macam. Oke, bye. Sip. Desak waktu kau cari diri, terkadang pilu, terkadang malu, mimpi dan anganmu kau
jadikan satu agar karyamu tak dianggap halu. Semboyan itu bekal ambisimu untuk bergerak maju. Jangan menyerah dulu. Entah apa yang jadi pedomanmu, itu semua terucap dari lisanmu. Biarkan saja orang berkata, mereka tak tahu prosesnya, hanya hasilnya saja. Biarkan saja orang berkata dirimu seperti apa, di kau menjalaninya, di kau menikmatinya. Biar tahu engkau sudah di mana. Biarkan saja orang berkata, mereka tak tahu prosesnya, hanya hasilnya saja. Biarkan saja orang berkata dirimu seperti apa, di kau menjalaninya, di kau menikmatinya. Biar tahu engkau sudah di mana. Biar tahu engkau sudah